SD Pak SMP. Oh, di dalam sana ada SD. Itu dua sekolahan yang fasilitasnya bila pagi sih padat. Nah di samping jalan-jalan SMP 27 itu kan di sini padat juga kalau pagi. Nah langkah baiknya bagi yang berkepentingan apa itu bagi yang Ngurusi halal. Iya, pemang. tolong didengarkan warga IT 02. Di sini kan bukan itu aja nomor satunya. Pos Kamling Sekota Media. Ini juga. Lomba tepian sungai sebanjar utara bersih nomor satu terus. Nah lomba bersih-bersih sungai nomor satu jadi 3 piala yang dapat nomor satunya. Berarti tinggal perhatiannya lah atas prestasi yang ada ya kalau tolonglah prestasi kita yang ini kan tolong perhatikan juga apa ya, bujur pemerintah ya kalau pakai warga di sini lah. Kalau pembakar sudah kita usulkan semalam ya banyak banget kita usulkan nih. Sudah masuk tapi maka mudah-mudahan usulan kita tuh disetujui oleh nang di atas kita. iya. Ini mungkin amun Pak Pembakar aja mau usulkan lain sedikit. Ini Pembakar anak buahnya wali kota. Iya. Amun ketua RT ini kan ada anak buah. Iya. Pas banget tuh ada. Kalau Pembakar kan anak buah, Ada. anak buah warga. Nah. Pelayan warga ya. Kalau berarti kalau beliau bersuara jadi wali kota, ini suara Tuhan, suara rakyat. Maaflah pengamat petinggi. Kada apa jurang tuh apa wacana yang sidin anukan Kita nih melemparkan, nyambung. melemparkan. Namun pian tadi tidak luput bahagia. Kita kan membuat suatu gerakan visioner bagaimana warganya menjawab dirinya sendiri. Memancing. Jadi sebuah pertanggungjawaban bagi Pak Lurah. Amun buan ibu-ibu nih pang pinanya di antara anu tadi di antara sabarataan tadi jalanan kah puskesmas kah atau tempat hiburan kah atau banjir ini kan yang kira-kira prioritas buan pian nih apa nyampe kehendak nih Atau ibu-ibu yang di situ kah? Supan kalau ibunya nah. oh di tinggi jalanan jalanannya Oh. sana sampai sana. ya luar biasa nah pemirsa jadi ujar ibu tadi yang penting nih Jalan. tinggiakan jalanan sini mulai sana sampai sana Sana. ada sana masih apa sana Jembatan sampai sekolahan. sekolahan Ya. sekolahan berapa SD. SDN Satu. Sungai Jingah 1 aja ini sungai nah pemirsa banjir TV jadi kalau dari masyarakat langsung bawah nih Mang artinya masyarakat bawah nih ada terlalu jurang tuh muluk-muluk kehendak buahnya tinggi ya kan jalanan ini ibaratnya sekira bila ini takana syuting benar ini banyaknya supan kamu tak dalam sedikit ada ini jangan supan dinyambut jadi kalau dari pengamatan pian Pak Suah lah sampai ke sini mengamati ini kayak Pak bujurannya banyu yang ada ini. Nah pemirsa Banjar TV silakan deh Suah ada sampai sini pengamat jalanan kayak Pak. Belum sampai Nah Pak. pemirsa Banjar TV kita halukan dulu anak lalu limbah ini. Rumah Banjar bubungan tinggi, rumah adat orang bahari, bawa tun ulin susun tiga, bahatap sirap, baanjung dua. La 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 la, la 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 la. Pian datang, ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras. Si baras kuning kursumangat di muhara lawang. Pian datang, ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras. Si baras kuning kursumangat di muhara lawang.
biasa penonton seberitaan. Tadi kita sudah bertakun lawan pengamat siwah, pengamat jalanan kita. Ya. Suwah kada sini ke dalam sini boleh lihat juga apa gerang yang urgent juga untuk bagian dalam sesuai dengan pengamatan sidin ini. Kita persilahkan ke pengamat kita Rano Weleng. Silakan Bung. Terima kasih Saudara Utuh. Wah. Saya baru pertama kali masuk sini. Karena baru pertama kali masuk ini, makanya saya ingin membina hubungan. Iya kan? Membina hubungan dengan warga agar saya bisa menjadikan penelitian. Nah, peranan saya sebagai pengamat tentu tidak lepas dari lembaga masyarakat dan juga lembaga institusi negara. Nah, artinya ketika saya lama berkecimpung dalam dunia penelitian dan pengamat, tentu saya perlu orang-orang di samping kiri kanan Pak Lurah. Nah, bagaimana saya ingin mempertanyakan dan ingin melempar pertanyaan Anda lempar ke saya, lalu saya lempar lagi pertanyaan ini. Lalu akhirnya saya coba melemparkan kepada, karena Pak Lurah juga perlu teman-teman rekan-rekan dari lembaga itu, termasuk itu Dan Ramil. Bagaimana kita tanyakan kepada Dan Ramil karena beliau yang lebih tahu kawasan kita. Silakan Utuh. Kita ke Babinsa dulu. Oh, bisa. Kalau dari pengamatan sampean ini di daerah pedalaman kayak ini apa gerang keluhan masyarakat yang sebujurnya ini harus jurang tuh secepatnya lah dianuakan oleh pemerintah nih. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku Babinsa Kelurahan Sungai Andai, dalam hal ini Koramil Banjarmasin Utara, yang berpartner dengan Babin Kantipmas. Beliaunya ada, saling bekerja sama, saling membantu untuk mengawasi lingkungan Sungai Andai. Selama kami berdua melihat lingkungan Sungai Andai itu, yang pertama banyak sekali kerawanan-kerawanan yang ada di Sungai Andai. Contohnya masalah obat-obatan. Jinet. Habis itu yang kedua masalah perkelahian remaja, bahkan sampai ke orang tua. Yang ketiga adalah pencurian. 3 hal itu yang kelihatannya, yang selama saya sama Babin Kantipmas mengawasi lingkungan Sungai Andai, itu yang menjadi kendalanya, itu yang menjadi permasalahan yang ada di lingkungan. Terus yang selanjutnya untuk masalah Sungai Andai yang dibilang sama Pak Lurah tadi itu memang benar. Kemacetan yang ada di Sungai Andai, karena Sungai Andai ini kelihatannya cuma satu pintu aja, bukan kelihatannya, memang satu pintu keluarnya. Jadi keluar masuk manusianya banyak, ya kan? Manusianya banyak, jalannya cuma satu. Makanya kedepannya saran dari saya sebagai Babinsa dan Babin Kantipmas mungkin diadakan pemecahan jalan. Contohnya dibikin jembatan yang layang, yang seperti yang di jembatan Awang itu, nanti untuk bisa memecah kemacetan yang ada di dalam. Luar biasa. Ini berarti lah kepadatan penduduk, bujurnya Bapak tadi ini berbanding seimbang lawan tingkat kerawanan kriminal. Nih kita ada tamu spesial juga hari ini yang datang habis minum tadi si Din. Jadi segmen ketiga nih datangnya, silakan Amang Hasan sambil ditetakuni juga terkait masalah keamanan di sini. Nah, saya mendengar Bapak Babinsa tadi, waduh luar biasa, soal obat-obatan, soal perkelahian dan pencurian rumah kosong. Nah, kita kebetulan ada Kapolsek nih. Siang datang nih, kita nggak tahu kayak apa penanganan yang 3 macam itu Pak. Nah, silakan Pak langsung Pak. Kalian dulu langsung kenakan Nama saya Purbo Raharjo. Panggilannya Pak? Panggilnya Pak Purbo. Pak Purwo, Pak Harjo boleh juga. Pak Harjo boleh juga. Oh boleh ya. Nawar. Jadi tadi yang sudah dijelaskan mengenai keberadaan di kampung, masalah keamanan. Keamanan ini kalau kita melihat yang namanya keamanan itu milik bersama. Iya.
Jadi semua berperan aktif dalam hal pengamanan. Polisinya yang terutama, Pak Koramilnya, Iya. masyarakatnya, Sampai yang pos paling kamling. penting sampai pada pos kamlingnya. No. Alhamdulillah pos kamling di sini saya lihat meriah. Aktif lah. Pertama, aktif masyarakatnya. Wow. Yang kedua, tempatnya rame terus. Oh. Tempat kosong. Sip. Nah, itu yang diharapkan. Ya. Jangan ada pos kamling, tapi orangnya nggak ada. Guring. Kan kebanyakan Artinya begitu. apa Jura tuh saling membantu lah. Saling membantu. Dari kepolisian sampai ke tingkat masyarakat. Kalau pengamatan pian di lapangan langsung Bang Nek, Babin Asos gitulah. Mas ya. Selama Sama aja, kami sama Babinsa itu sama-sama kalau mungkin ada TKP misalnya ada laporan tentang perkelahian misalnya kan, jadi kita selalu sama-sama kompak ya. Saling telepon, berangkat sama-sama. Nah, itu kalau memang itu perkaranya hanya biasa aja, ya kita mungkin bisa kita bawa ke kelurahan, di sana ada Pak Lurah, ada kasih transit, kita secara kekeluargaan mungkin kita ulas surat perjanjian damai atau apa. Nah itu mungkin bisa kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau memang masalahnya biasa aja, kada terlalu kada parah. Iya. Nah, kalau tindak pidana misalnya yang kayak pencurian segala macam, kita arahkan ke polsek. Oh langsung ke anu lah. Ya. Kalau anu Bang jinnya Bang. Nah, itu sebenarnya ini yang sulit ini. Iya. Kita anu sama Pak Babinsa, kita sering kejar-kejaran lawan bubuan anak-anak ini. Malem ya jual lem. Sama makanya kadang-kadang yang si penjual lem ini memang sulit. Iya lem, mau jual lem. Mau Mau jual gen ini kawa ya kalau ini jual lem. Penjual lem ada larangan kita menyita misalnya jual biasa aja kan. Cuman si pembeli ini seharusnya si penjual ini jangan menjuali kekanakan. Untuk apa kan? Ini kalau kan lem. Juga sekolah kah? Kamu tokoh masyarakat nih Bang Mang. Ada loh sekali nih tahun Pak Kapolsek pulang kan. Ini mulai persoalan kan di sini luar biasa nih. Perlu kah di sini ada pos pembantu kah dari Kapolsek, kemudian pos apa kah, keamanan kah apa gitu lah. Perlu lah, artinya harusnya Sampai saat ini gitu ini lah, itu lah. penilaian pian. Maksudnya di Sungai Ande ya. Itu Anda ya. Nah, ada rencana membangun pos kan. Insya Allah pos-pos ini juga akan kita sebar ya. Akan kita sebar karena memang kendalanya masalah tempat. Oh, tempat. Tapi kalau masalah keamanan, walaupun tidak ada pos kamling itu bisa sama saja. Bisa lah, ya. Sama saja. Oh. Sama saja pos kamling itu. Karena pertama setiap desa kita ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa. Babinsa ini dari rumah ke rumah setiap hari. Jadi setiap ada permasalahan, ya, jangan mencari yang susah. Mau jauh-jauh kita misalnya ke sana, mau jauh-jauh ke sana, segera hubungi Babin Kamtibmasnya. Cukup pian hubungi Babin Kamtibmasnya sudah, biar Babin Kamtibmasnya nanti yang Menyebar informasi ke anu. tidak usah jauh-jauh masuk. Oke. Hanya kita balik ke masyarakat, mungkin bapak yang belum lah. Kita tahu nih. Kita kan tahu di Sungai Andai ini ada sungai apa kan ini Pak nih Pak? Sungai Andai. Andai itu lah. Ada kan sungai ada awal. ada sungai siapa tahu sungai lain. Kok malah biujuan? Ada ini kan tadi aku mendengar dari Pak Lurah sama Pak Dewan, ini akan dijadikan tempat wisata. Hah? Tempat wisata sungai ini. Apa awalnya? Nah, kalau tahu ini artinya sungai kita ini akan dibentuk sedemikian rupa dengan becat segala macam, dikasih fasilitas, ini akan menjadi wisata yang luar biasa. Nah, jadi kita keinginan ini kita coba ke sebagai tokoh masyarakat bagaimana Pak? Mungkin sampean melihat keinginan ini Pak. Mungkin Kan Bapak sungai dicat tuh kayak Pak. bangunannya yang dicat. Oh, bangunan dicat. Iya. Rumah-rumahnya. Anu aja dah diperindah. Kayak Pak masyarakat yang mungkin menilai Bapak kalau bisa kayak ada rencana keinginannya. untuk memperindah Itu kalau sungai ini. penjepri ini mana namanya? Itu kalau penjepri. Nah, kayak apa Pak? Ya Bapak. Ada kehendak kayak itu aja. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak dan Damil, Pak Lurah. Jadi setelah kami mendengar dan menyikapi apa yang sudah disampaikan itu, kami pun sebagai warga yang pendatang
Jujur aja kami beberapa kali ya, bertempat tinggal, terakhir dari Bida Berata terus ke sini, dalam pergaulan di masyarakat di sini masyarakatnya lebih kompak. Oh, luar biasa. Kami juga sering malam subuh jam 4 kita di sini, teman-teman yang jaga di sini kompak semua dalam bertugas keliling ke komplek-komplek kita. Nah, cuman di sini kami hanya usul sama Pak Kapolsek atau Dan Ramil, mungkin secara periodik Pak, kita warga kita di sini bisa diberikan semacam penyuluhan masalah hukum. Iya. Berkaitan masalah situasi Kamtibmas. Kita lebih baik preventif Pak ya. Artinya mencegah dulu sebelum terjadi, karena jujur warga-warga kita ini kan mungkin pengetahuan masalah hukum masih kurang Pak, kita jujur. Jadi ini perlu, karena nanti keberhasilan itu dari jajaran pimpinan, mungkin pimpinannya Pak yang terangkat gitu. Apalagi kita setelah mendengar arahan dari Bapak Kapolri, nanti pada saat pilkada kalau pimpinannya nggak berhasil itu akan dicopot gitu loh ya kan. Nah ini juga keberhasilan Sungai ini mungkin dari Dan Ramil, dari Kapolsek itu juga nanti terangkat kalau memang. Nah kami tadi mengamati, mendengarkan bahwa untuk studi banding kan ini RT di sini sudah memberikan yang terbaik ini ya kan. Nah sekarang apresiasi dari pemerintah daerah ini apa? Kalau orang Banjar, kebetulan Pak saya ini orang pendatang dari jauh gitu loh lah. Kalau orang Banjar bepander aja hasilnya pun jadi liur juga. Apa orang liur. Nah sekarang kan warga sini sudah memberikan yang terbaik ini. Iya, kade liur aja ya Pak. Nah terus yang dipandang nanti dari kasat mata dari pemerintahan yang seperti Pak Jokowi itu, oh lurah sini bagus, wali kota ini bagus, ini bagus. Nah sekarang apresiasi untuk PRT dan warga sini itu apa gitu loh. Iya, luar biasa. Saya berharap mungkin suatu saat ya umpama dinekat umroh kah atau studi bandingnya ke Jawa. Nanti Pak RT setelah ada melihat perkembangan seperti ada di Sidoarjo itu Pak, warga dan masyarakatnya dalam membentuk kelurahannya itu bukan dimain bersih gitu loh. Nah nanti mungkin kalau beliau diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sana, beliau bisa menurunkan, karena di sini RT sini semacam role model gitu loh, role model yang elegan, yang bagus. Nah itu aja mungkin. Ya, terima kasih Nah. Jadi sekali lagi kami mohon izin sama Bapak Kapolsek dan Ramil, berkenan kiranya secara periodik mungkin 3 bulan sekali kah atau berapa bulan bisa memberikan penyuluhan, mungkin ada di masjid sini Pak, tentang masalah hukum, situasi Kamtibmas, sehingga warganya yang tidak tahu begini-begini akhirnya bisa tahu. Itu aja. Terima kasih. Nah mungkin lanjut ke Bapak lagi Pak. Tadi Bapak bercerita, ada sebentar, keinginan Bapak tadi sebuah sungai ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Cerita Bapak. Sungai tadi hendak dicat tadi. Terima kasih dulu. Jadi keinginan kita lah dan masyarakat di sini ini kan Pak, RT ini apa namanya, warganya warga asli di sini. Iya. Nah, jadi termasuk penduduk asli Kampung Kumuh. Kan ada program pemerintah. Iya. 100-0-100. Ada juga program Kotaku atau Kumuh. Nah, kemarin kan saya sendiri sama UKM lah, Konpot itu dari ujung sungai sana sampai ujung sana verifikasi. RT 2 kartu masuk semalam Pak. Yang masuk kan RT yang asli ini RT 1, 3, 4, 37, 39. Harusnya kan satu jalur ini masuk nih. RT 1, 2, 3, 4, 37, 39. Nah, pertama itu. Yang kedua keinginan kita itu sungai ini kan panjangnya 2,5 km begini. 2,5 km panjangnya. Lebarnya lebarnya ini ada 2,5 meter sampai 25 meter. Kan ada yang halus, ada yang konol. Nang bahalus supaya dapur panjang. Oh iya, bahalus sungai ya. Dapur sungai. Jadi kehendak kami ini Pak, kalau kawat tuh disiring dulu lah. Iya. Siring dulu lah sampai dapurnya panjang. Ya. Nah, yang kemudian kita melihat di Jawa-Jawa itu bagus banget kan. Orang tuh tinggi sungai. Ya. Apa rumah bertinggian sungai itu warna-warni? Ya. Kuning, habang, hijau, macam-macam warnanya. Ya. Nah, kehendak kita tuh di sini kayak juga. Nah, ada sungainya apa nih cat rumahnya.
Ya, selain sungainya berarti pemirsa Banjar TV ini terkait masalah sungai ini luar biasa juga, banyak daerah-daerah lain yang sudah mengembangkan sungai. Apalagi kota kita, kota Banjarmasin, kota 1000 sungai, rugi sungainya kada jadi tempat wisata. Kayak apa Bang Pengamat menurut pian nih sungai kita ini nah, Sungai Andai nomor 1 sungainya di sini tingkat nasional. Kayak apa kalau misalnya nomor 1 tinggal nama aja, mun kada dibenahi bujur-bujur. Masalah ide pembenahan ini kayak apa menurut pian Pak? Ya, terima kasih. Ya. Iklan dulu. Iya, kita lalukan dulu anak Wayah ini salawar kada batali, sakit tumbal sudah kada lagi. Pantun ini wawara urang bahari, pantun ini wawara urang Banjar. Curiak si burung palung, dah hinggap di kayu jati, baku ciak meminta tulung, tumbal kurung ajajak paku. Sabujurannya hendak ku sampaikan, hati ini karindangan lawan pian. Lamun kaya apa cara menyampaikan, karindangan, karindangan, karindangan. Nah pemirsa Banjar TV masih di Padu Pandiran di Gardu mana? Gardu Sukadai. Gardu mana? Gardu Sukadai. Oi. Oi. Oi oi oi. Luar biasa ini Han. Kadang anunya kadang lawannya sini. Harus benar. Ada kerasaan apa pemirsa Banjar TV, kita minta closing statement dua selajur terkait masalah sungai ini. Gasan Panambayan ini kita mintakan kepada pengamat kita. Silakan duduk Pak. Pengamat jalanan kita yang lagi galau nih. Ada hendak rencana nih menghias sungai, silakan Bung Ranuweleng. Silakan. Terima kasih Bung Utuh atas. Ya, setelah saya mengamati perkembangan dan dialog yang cukup menarik ini, mungkin saran bagi saya dengan dialog seperti ini. Saran dari saya bagi saya sama. Dari saya. Apa dengan dialog seperti ini, mudah-mudahan ini bisa diciptakan kembali atau dihidupkan kembali. Seperti Bapak-bapak dan Ramil Kapolsek bilang, peranan secara komunikasi preventif dan dialogis itu sangat sebenarnya sederhana gitu kan. Membangun daerah ini, membangun kawasan kelurahan dan RT ini adalah sederhana. Dengan seperti ini kita, ya jawabannya ya kita sama-sama. Gitu. Luar biasa itu closing statement dari Bung Ranuweleng. Siwahnya. Kita minta closing statement dulu yang penambahannya dari Nang Ampun wilayah, kepala ahoy kita, harapan-harapannya ke depan, apa yang paling urgent di Kelurahan Sungai Andai ini, Pak Lurah, nah kita minta akan waktunya nah gagasan closing statement. Mudah-mudahan pemangku kebijakan pemerintah kota ini mendengarkan keluh kesah warga Sungai Andai. Wah, silakan Pak Lurah. Terima kasih lah. Jadi tadi kami mendengar rencana ada keinginan oleh warga supaya kayak apa lingkungan RT ini jadi wadah wisata. Iya. Itu memang keinginan kami juga. Kebetulan kami pernah baku kunjang, tapi itu biaya serongan kan biaya pemerintah. Mantap. Biaya serongan. Kita melihat di daerah Malang kemarin, daerah termasuk yang misalnya daerah Kumuh, ternyata sekarang termasuk daerah wisata itu daerah namanya daerah Triji. Oh iya. Di daerah Malang. Jadi di sana tuh di pinggir sungai juga, tapi masyarakatnya saling bergotong royong apa. Jadi akhirnya yang jadi Kumuh itu jadi tempat wisata di mana rumahnya dicat, sudah itu
ada dibikinnya taman-taman, diolahnya taman-taman. Kebetulan di sini kan banyak yang bisa ngolah taman. Iya. Woi, mantap ya, Pak. Jadi kadang-kadang lagi kita tinggal minta bantuan dari yang ada kaitannya kayak apa hendak memajukan Sungai Anda ini nah. Iya. Nah, mudah-mudahan karena pemerintah mendengar bahwa ada keinginan warga hendak menjadikan RT ini sebagai RT percontohan untuk wisata sungai. No. Luar biasa. Siringnya juga selain rumahnya siringnya kayaknya kita cat juga. Malah kayaknya kita ada tembok-tembok kan taman-taman. Kan buat Pak RT kan bisa aja ngolah tamannya. Bisa sih. Nah, kita berikutnya nih closing statement dari Pak RT dulu. RT berapa dulu nah? RT 2. RT 2 dulu. Nah, apa harapannya ke depan nih? Iya, terima kasih dulu lah kesempatannya. Ya, harapan demi harapan itu aja. Oh, itu aja. Ya, siap. Artinya tuh ini IT-nya harapan, itu mudah-mudahan kita kan IT-nya nih untuk pemerintah juga apa kebersihan, bersih sungai ini kebersihan itu kan untuk pemerintah. Iya. Jadi harapan itu Bang. Ya itu Bang, ya sip. Terima kasih. Mudah-mudahan itu pemerintah itu nah ya kalau melihat juga bikin apa, pina dibantu-bantu kayak itu nah. Iya, bujur. Turun tangan langsung ya kalau. Oke, terima kasih. RT berikutnya nah. RW, Pak RW silakan nah kalau terima kasih kepada bapak-bapak saudara sekalian. Bapak-bapak saudara. Lu ini sebagai ketua RW, artinya bukan di RT 2 aja yang dibina. Nah, artinya menyuluh di pinggir sungai dari RT 39, 37, ya. Di RT 3 2,5 km sampai di pinggir sungai ulun minta pengen sambat itu kalau butik kan makanya dari pinggir sungai ya sampai ujungnya ada ujung sini mudah-mudahan kawan diulahkan wisata sungai tadi jangan luar biasa RT 2 dan RT 4 aja mau sepanjangan ada kebetulan sebagai itu RW untuk membangun sungai tadi lebih maju lagi dari RT dari RW sudah pokoknya mandiri sini ini banyak artinya lah banyak maknanya artinya di sini artinya artinya nah silakan kita mintakan closing statementnya dari Dewan dulu ya Dewan coba tangan jangan kayak ini lagi silakan terima kasih ada apa juga asa kegenangan nah kegenangan waktu di sana. Jadi pada prinsipnya berharap di sini ini bukan hanya sampai kepada wacana aja ya kalau kembali kepada pemangku kekuasaan, pemangku kepentingan, tolong didengarkan. Pemandiran ini bukan hanya pemandiran di muka gardu, tapi ini benar-benar murni aspirasi keharan gitu, atau kehendak warga Sungai Andai umumnya, khususnya ada beberapa tadi warga RT 2 yang berprestasi dari segi pos kamling, sungai, kalau sungai tingkat nasional, KB-nya. Jadi tolong kalau Karakawa diumrohkan tadi oleh Pak Wali barang itu dibanding. Ya, bujur. Atau umrohkan Ampel aja. Ziarah. Kira itu aja dulu malah. Iya, terima kasih. Nah, dari segi keamanannya kita minta khususan kepada Polseknya harapannya ke depan bantuan dari pemerintah kah atau apa atau ya ke depannya lah kayak Pak di Sungai Anda ini silakan nah. Dari Kapolsek langsung, silakan Pak Kapolsek. Langsung aja langsung aja Pak, kok udah belum mikir. Kalau ingatan pula. Silakan Pak. Jadi kalau membaca kita mendengarkan tadi ya berharap sekali aspirasi yang ada ini minimal paling tidak itu ada perhatian dari pemerintah. Iya. Ada perhatian pemerintah. Mudah-mudahan dengan acaranya berkumpul ini pemerintah kita bisa mendengar apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan di masyarakat, khususnya di Sungai Andai ini. Iya, betul. Beberapa prestasi sudah ditorehkan, sudah berhasil ibaratnya. Namun tidak cukup puas sampai di situ saja, karena bukan hanya masalah
keamanan saja, masalah kesejahteraan daerah, khususnya pembenahan masalah sungai, masalah sungai supaya lebih indah, menjadi tempat rekreasi dan lain sebagainya. Nah ini tentunya mengharapkan bantuan dalam hal peningkatan. Pertama mungkin nanti akan mendatangkan wisatawan, kemudian juga bisa mungkin para pedagang-pedagang di sini bisa lebih maju lagi, kemudian sarana prasarana jalannya juga nanti bisa diperbaiki dan gitu. Kemudian ini adalah harapan masyarakat dan harapan kita semua. Kemudian ke depan nanti dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada bisa ditingkatkan. Saya itu. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Nah, kita mintakan nih closing statement dari sesepuh kita, dedengkot kita, kepala ahoy kita, tokoh masyarakat yang melanglang buana, hidupnya sudah luar biasa beliau nih. Silakan Abang Hasan closing statement. Jadi gini, kita tahu Banjarmasin itu memiliki sungai 102 sungai. 102 sungai. Tidak ada di dunia di kota manapun yang memiliki sungai sebanyak itu. 1000. Istilah. Sementara Banjarmasin tidak memiliki sumber daya alam, tidak memiliki hutan, tidak memiliki tambang, hanya memiliki sungai. Nah, bagaimana sungai itu ke depan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? Salah satunya adalah melalui objek wisata. Bagaimana sungai ini bisa kita jadikan sebagai objek wisata? Siapa tahu kita ini mengalahkan nanti Hong Kong, mengalahkan Indonesia, makan Belanda, mudah-mudahan. Tapi bagaimana kita hendak baik menjual sungai kalau sungainya rigat? Bagaimana kita hendak menjual sungai kalau sungainya harus berambung? Makanya ke depan kita berharap Sungai Andai menjadi pioner untuk menjadikan Banjarmasin sebagai kota wisata sungai. Hidup Abang Hasan! Hidup Abang Hasan! Ada tahu lagi? Tak saingi main pusingan ya. Oi! Sadang dah kita mandinginakan hati ya kan? Sadang dah kita mendengarkan pituah-pituah bijak dari orang terbijak yang ada di Gardu. Beliau nih ilmunya tinggi, hatinya rendah. Beliau nih luar biasa. Al-Ustadz, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Fadil, Al-Syekh, Al-Ustadz, Ustadz Miji. Silakan Ustadz memberikan nasihat terkait perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita hatinya dingin legowo. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui nama kelurahannya nih, termasuk nama kampungnya Sungai Andai. Sungai Andai. Mudah-mudahan jangan hanya nama Sungai Andai kan, tapi ujar Bapak Kapolsek, ujar Pak Lurah dan Pak siapa tadi, supaya menjadi realisasi. Ada sekedar andai. Andai aku hidup 1000 tahun lagi. Kada tercapai mati sih deh. Tapi Bang andai ngaret tapi berprestasi terus. Jadi jangan andainya itu aja, tapi harus berprestasi. Ada kenyataan. Termasuk tadi ujar Abang Hasan, jangan sampai sungai itu rigat kalau hendak jadi objek wisata. Nah, jangan sampai rigat itu berarti kita lah yang menjaganya. Kalau Bang Hasan, yaitu jangan membuang sampah sembarangan sungai. Itu. Sebab bila itu rigat, kita hendak menjadikan objek wisata kada payung. Udah ngapain lah. Dan rigat itu atau kotor itu kita sorangan merigati ya kalau. Nah, itu jadi ujar Allah pas itu dalam Al-Qur'an. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di lautan maupun di daratan karena perbuatan manusia. Jadi kita membuang, akhirnya kan kasih tujuan nang pisang Ambon kuning nih. Pisang Ambon. Nah itu. Kemudian kalau itu bagus, kalau sungai bagus kan tadi
jangan lagi diandai-andai, pokoknya jadi objek wisata ya, karena nah itu kan dirawat ya kalau dirawat, termasuk rumahnya tadi dicat, nah, tamannya dicat, ada sungainya bang dicat terus. Nah itu supaya bagus. Kenapa? Ya, itu gaya tarik kan, karena ujar Nabi dalam hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, artinya Allah itu indah dan dia senang kepada yang indah. Itu kira-kira iya, kisahnya Kisah. Sebut kisah dulu. Oh kisahnya ya, orang nih maaf, orang nih kada bisa sembahyang kawin bininya harap bisa sembahyang cuma mintuha, maka mintuha nih imam di masjid mintuha nih imam, bininya kada bisa sembahyang, jadi hendak turun mbah kawin mbah betate siang malam hendak turun ke masjid. Bapak dahelon bininya buka kartu anu dingin aku ini terus terang aja nah aku ini kan bisa sembahyang, maka abah hikam imam. Jadi pak sebelum aku ke masjid ini lajari aku lajari aku supaya aku bisa sembahyang. Jar bininya karena kau bang belajar sembahyang tuh situ saya ini langsung bisa harus ada aja lakinya pokoknya harus bisa. Dan aku malam ini harus turun ke masjid. Mintuha imam, apa hikam? Punya aku salah, abah hikam dia supan. Jar gini karena belajarnya mendadak, iya yang praktis saja bini kayak ini aja nah. Pian turun ke masjid, karena perhatikan orang di masjid itu nah. Apa digawi orang di masjid turuti. Nah, itu aja pian. Maksudnya kan maksud bininya itu bila orang rokok juga, bila orang iktidal juga, apabila orang sujud juga. Maksud bininya itu kayak itu. Turun naik ke masjid, mbah sampah. Turun ke masjid kada lawas, ngong, nggak alarm, mencatuk orang dauh, umpat juga mencatuk dauh. Nah, tapi orang kada wani membahas karena minatu. Jorang kira-kira ada juga ilmunya tuh. Apa maknanya? Iya, apa maknanya tuh? Sudah tuntung mau kol bedok tadi daun tadi. Ajan orang umpat juga ajannya. Ajan berdua. Wah, ini kan bininya Mama Dahi. Apa digawe orang di masjid tuh? Nah, sudah tuntung ajan kamat juga. Lalu mintuha maju imam. Pastinya di belakang imam. Karena orang kedua nih. Minanto. Jadi harus pas di belakang imam. Nah, lalu sudah takbir Allahu Akbar kan. Umpat juga Allahu Akbar. Lalu imam baca Fatihah, umpat juga baca Fatihah. Tapi orang semuaan, orang kira-kira ada ilmu. Anak imam. Ada tentang waninya membahas. Tuntung imam nih baca Fatihah membaca ayat 4 juga ayat nyaman aja kan nang qul huwallahu ahad saja. Tapi imam nih anu jengkel banget sih. Apa minantu ko nih memberi supan. Sudah hai rokok juanya iktidal. Sami Allah sujud juanya. Waktu sujud imam ini sarik banget sudah kada sabar lagi tinjak siden. Maksudnya menabur minantu nih. Umpat jangan umpatan. Sudah bangun Allahu Akbar duduk juga tapi nang ditinjak tadi berpikir aku kena muha aku jadi tinjak mintu lalu berpikir kira-kira sembahyangnya bertinjak. Akhirnya ini meninjak ke belakang. Makmum di belakang pulang kena. Makmum di belakang nih mbah bangun berdiri Allahu Akbar merasa kada salah diparakinya nang minantu tadi nang meninjak tadi. Oh ini meninjak aku tamparnya. Nang ini pulang merasa ditampar mintuha tampar. Kebalas mintuha merasa ditampar bebatal sih deh. Paling tampar sih deh. Makmum lain melihat imam menampar umpatannya. Bakalahin umpatan. Dikurubuti orang bincul. Menangis boleh ke rumah. Kenapa aja bini? Bincul muha berdarah-darah kenapa menangis? Anu dingin aja sekalinya sembahyang tuh sakit lah. Kenapa aja bini sakit? Anu aja. Aku dipukuli uang nah di masjid nah kayak ini. Kenapa? Karena dia bini asalnya. Aku mau umpati abah. Mbah mau umpati abah waktu sujud tinjak abah, aku tinjak ke belakang. Yang di belakang ini merasa ditinjak, aku ditamparnya aku aja. Aku tampar abah. Aku tampar abah. Abah menampar dia dipukuli uang. Dia bininya tak salah. Nah, pemirsa Banjar TV, kada kerasaan kita sudah di segmen terakhir ini. Mudah-mudahan
andai-andai yang diandaikan kita hari ini jadi kenyataan. Amin. Dapat ditindaklanjuti pemerintah, dapat ditindaklanjuti masyarakat sekitar juga, membersihkan sungai dan lain sebagainya. Yang utama bagi ulun juga karena rancak beisukan tulak ya jalan juga dipikirkan kayak pacarannya memecah kemacetan. Bujur tadi mudah-mudahan Sungai Anda ini jadi kota di dalam kota. Amin. Mudah-mudahan itu artinya semua fasilitas lengkap, masyarakat kada perlu keluar lagi, hendak sekolah ada sekolahannya, hendak berobat ada obatnya, hendak pasar banyak sekalinya, kada cuma satu pasar misalnya kayak lah ada hendak hiburan main apa atau tempat ada RTH-nya ruang terbuka hijau. Itu aja harapan kita sabarataan. Mudah-mudahan Sungai Andai jadi tidak bandai-andai lagi. Tidak bandai-andai lagi jadi kecamatan percontohan kabupaten kelurahan percontohan dan bisa meningkat jadi kecamatan. Amin. Terima kasih atas perhatian sampai sekian sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu baimbai, hai sabar rataan kayu baimbai, ulah lingkungan nyaman, zaman jua mata mamanda, ulah lingkungan nyaman, zaman jua mata mamanda. Jangan dibuang, jangan dihambur, jangan baratik sembarangan. Ada wadah yang disediakan. Bujurlah jua, jangan bahambur, jangan baratik di jalanan. Tamu datang, mereka ini memberi supan. Kayu putih diracik-racik, limbah diracik-racik dibagi dua. Ayo kita berapik-apik, keluar rasi gasan kita jual.